Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Pesta Yulus Sontaria Mahulae, NIM 2261201149. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang warung sembako Riris, tugas dari Bapak Dr. Faktur Rahman SE MSI MM. Judul yang analisis saya adalah warung yang saya analisis adalah warung sembako Riris. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk menilai kelayakan suatu usaha yang dinilai berdasarkan 7 aspek, yaitu aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan. Suatu usaha dapat dikatakan layak apabila memenuhi minimal 4 dari 7 aspek tersebut. Jika tidak memenuhi, maka usaha tersebut dikatakan tidak layak serta butuh perbaikan atau pengembangan. Berikut merupakan data usaha yang telah saya analisis. Nama usaha Warung Sembako Riris, alamat berada di Simpang Pipa kilometer 86 Kandis. Produk yang dijual ada beras, minyak makan, mie, gula, gas LPG, sabun, sampo, jajanan, minuman, dan lain-lain. Alasan pemilih mendirikan usaha ini karena keuntungan usaha ini cukup besar dan peluang perputarannya cepat karena yang dijual itu keperluan sehari-hari. Pembahasan yang pertama itu ada aspek yuridis. Usaha warung sembako Riris sudah memiliki surat izin namun hilang karena pemiliknya lupa menyimpan surat izin tersebut di mana. Yang kedua, ada aspek pasar dan pemasar. Usaha ini menarik konsumen dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, serta lansia, karena usaha ini merupakan usaha yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan juga jajanan serta minuman. Berikut merupakan hasil survei pasar pada tiap indikator pemasaran dari warung sembako Riris dalam jumlah 10 orang. Dari hasil survei tersebut dapat dilihat bahwa baik dan cukup baik memiliki jumlah terbanyak sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut dikatakan layak. Aspek keuangan. Investasi usaha kedai harian ini memiliki jumlah Rp5.359.500 dan biaya tetapnya berjumlah Rp9.600.000 dan biaya variabelnya berjumlah Rp5.300.000. Yang keempat, ada biaya benefit. Pendapatan per bulan sama dengan penjualan rata-rata. 6 juta dikali 30 hari sama dengan 180 juta. PV cost-nya berjumlah 27.629.217 dan PV benefit-nya ada 333.775.800. NPV sama dengan PV benefit dikurang PV cost sama dengan 333.775.800 dikurang 27.629.217 sama dengan 306.146.583. Lebih dari 0 dikatakan layak. Selanjutnya, perhitungan net B per C ratio. Perhitungannya di PVNB ada sejumlah 306.146.597. PVNB positif sama dengan 306.146.597 dan PVNB negatifnya ada 5.359.500. Jadi net B per C rasionya sama dengan 57.122.223.09917. Lebih dari 1 dikatakan layak. Yang keempat, ada aspek operasi. Yang pertama, lokasi yang strategis. Menurut saya, lokasi dari warung ini sudah tepat dan strategis berada di Simpang Pipa kilometer 86 Kandis karena mudah untuk dijangkau oleh kalangan masyarakat umum dan sekitar. Dan yang kedua, layout usaha yang menarik. Menurut saya, layout dari usaha ini sudah menarik karena penataan sembako, jajanan, dan lain-lainnya tertata dengan rapi dan bersih sehingga membuat konsumen tertarik untuk belanja di warung itu. Tata letak yang praktis. Tata letaknya seperti ini. 4. Ada teknologi yang sesuai. Teknologi yang digunakan dari usaha ini adalah kulkas. Dan yang kelima, keuntungan yang maksimal. Keuntungan dari usaha ini mencakup besar dan peluang perputarannya cepat karena yang dijual itu keperluan sehari-hari. Dan yang keenam, ada penggunaan biaya yang maksimal. Usaha ini terbilang mengeluarkan biaya yang maksimal karena memerlukan biaya untuk mengelola persediaan sembako dan menyetok persediaan sembako dan juga pembayaran yang berupa listrik. Yang kelima, ada aspek manajemen. Yang pertama, plan atau perencanaan.
Pemilik warung Riris membuka usaha warung sembako yang menjual berbagai macam sembako seperti beras, minyak, telur, mie, gas, dan lain-lain. Proses yang dilalui dalam membuka warung tersebut sangatlah panjang, karena harus menyusun rencana yang mencakup target pasar, perizinan, pemilihan lokasi, persiapan modal, pemasok, stok barang, penataan barang, pemasaran, dan lain sebagainya, sehingga mendirikan usaha yang baik dan menarik pelanggan. Yang kedua, adanya pelaksanaan sesuai perencanaan. Pemilik warung sembako Riris telah menjalankan usaha tersebut sesuai yang direncanakan sebelumnya, melayani pelanggan dengan baik dan dengan cepat. Yang ketiga, adanya penilaian. Pemilik warung sudah melakukan yang sesuai dengan yang direncanakan, seperti mengelola persediaan sembako, penataan barang, dan memastikan agar kualitas sembako tetap terjaga, sehingga membuat pelanggan sangat puas terhadap kualitas produk yang ada di warung tersebut. Yang keempat, adanya perbaikan. Pemilik warung tidak perlu perbaikan karena pemilik warung sudah memberikan pelayanan yang baik dan sembako yang dijamin kualitasnya. Yang keenam, ada aspek sosial ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek sosial ekonomi usaha warung sembako. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Usaha ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan berbagai sembako dengan kualitas yang baik. Dan yang kedua, harga yang adil. Memastikan harga produk sembako yang adil bagi konsumen dan juga memberikan keuntungan yang layak bagi pemilik. Yang ketujuh, ada aspek lingkungan. Yang pertama itu identifikasi limbah dan dampak lingkungan. Yang pertama ada limbah yang dihasilkan, yaitu sampah jajanan dan minuman. Dan yang kedua, dampak lingkungan. Sampah jajanan dan minuman dapat mencemari lingkungan sekitar. 2. Solusi dari dampak lingkungan. Pemilik mengambil solusi untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah jajanan dan minuman dan membuangnya pada penampungan sampah, serta membayar uang bulanan sampah tersebut. Selanjutnya, penutup. Sekian laporan studi kelayakan bisnis dari usaha warung sembako Riris. Melalui penilaian dari ketujuh aspek sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak karena menurut hasil penilaian di atas, usaha ini memenuhi ketujuh aspek yang dinilai dalam studi ini. Saran yang dapat saya berikan adalah sebaiknya pemilik usaha ini menciptakan layout usaha yang lebih menarik agar dapat menarik perhatian pelanggan lebih banyak lagi. Ikut beberapa lampiran semasa saya menganalisis.